untuk menjadi negara demokrasi yang maju, kita harus mampu melampaui atau melalui 7 kali pemilu yang dilaksanakan tepat waktu. Dan kalau kita bicara tentang pemilu yang tepat waktu, itu baru dimulai dari tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019, terakhir 2019, dan besok 2024, kemudian 2029. Insya Allah setelah 2029, bila dilaksanakan tepat waktu dan berkualitas, tentu negara Indonesia akan menjadi negara yang maju soal demokrasinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Alhamdulillah, pasca Lebaran kita kedatangan tamu spesial. Sudah hadir di samping Saprol Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Andra Soni. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Subhanallah, habis Lebaran nambah berat badan kayaknya nih Bang. Kayaknya nih, Bro. Ini Sobat Bagus, ini menarik. Kita khusus undang Ketua DPRD Banten karena 1 tahun lagi kita akan hajatan besar Pesta Demokrasi tahun 2024, tepatnya 14 Februari. Tentu menjadi kegelisahan warga Banten. Jangan-jangan para wakil rakyatnya akan sibuk dengan kegiatan perpolitikan. Ini menjadi penting kita ngobrol dengan Pak Ketua Dewan. Karena apa? Jangan sampai para wakil rakyat sibuk ngurusin Pileg 2024 tapi kerjaannya malah yang utama misalnya masyarakat menjadi ditinggal. Pak Ketua, ini kan momen sudah masuk ya, 1 sampai 14 Mei sudah mulai pendaftaran bacalek. Betul. Ini bagaimana pola kerja di DPRD Banten nih Bang? Karena semuanya politisi nih. Ya sama aja sih polanya, masih tetap sama. Karena itu kan tahapan ya, masih tahapan. Jadi masih dalam tahapan administrasi bahwa setelah terbitnya PKPU terkait dengan pendaftaran caleg, maka KPU membuka pendaftaran caleg itu melalui sistem informasi pencalonan. Sebuah sistem yang ada di website KPU, namanya Silon ya, disingkat Silon. Nah itu diberi waktu 1 sampai dengan 14 Mei. Oke. Nah itu adalah kesempatan partai politik untuk menyampaikan daftar calonnya. Bisa kita sebut ini sebagai pra-DCS lah ya. Dan kemudian nanti setelah itu ada waktu perbaikan. Nah setelah perbaikan nanti penyusunan daftar DCS. Nah daftar DCS sudah ada ininya ya, timelinenya. Nah nanti baru kemudian ada kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan kepada partai politik maupun pada KPU terkait dengan daftar calon yang diusulkan. Dan selanjutnya sampai dengan nanti di Oktober kalau saya tidak salah itu akan penetapan DCT. Nah setelah penetapan DCT berarti sudah mulai melakukan kampanye. Nah, kampanyenya juga masih kampanye tertutup dan hanya berlangsung selama 75 hari. Hampir 3 bulan ya? Hampir 3 bulan, kurang dari 3 bulan. Dan tidak ada kampanye terbuka di jadwalnya. Oke. Ini problemnya di DPRD Banten banyak para petinggi partai nih. Ya. Banyak ketua partai tingkat provinsi, Pak Ketua Dewan juga, Sekjen DPD Gerindra Provinsi Banten. Jangan-jangan nanti paripurnanya nggak quorum ini Pak? Ya saya rasa enggak lah ya, karena begini, partai ini kan bukan tunggal orangnya, karena ada kepengurusan. Nah yang lolos menjadi partai peserta pemilu ini kan sudah diverifikasi oleh KPU, mulai dari kepengurusan tingkat provinsinya, tingkat kabupaten kotanya, dan kemudian sampai dengan tingkat kecamatannya. Dan oleh karena itu verifikasi ini bukan hanya administrasi tapi juga faktual dan telah diputuskan peserta pemilunya. Jadi menurut saya, pengalaman saya di partai politik, insya Allah ini tidak mengganggu. Artinya kinerja DPRD Banten tidak akan terganggu Bang ya? Terganggu. Nah itu masyarakat Banten bisa tersenyum nih kalau sudah ada komitmen dari Ketua DPRD Banten. Tapi problemnya Pak Ketua ini kan sudah mulai
makin menghangat nih. Iya. 2024 tidak hanya pilegnya tapi pilpresnya. Iya. Masih cair nggak obrolannya antara politisi di Dewan? Ya biasa aja ya. Biasa aja ya. Maksud saya sih nggak ngelihat ada ini karena begini. Pemilu itu kan kita mewakili partai ya. Oke, sehingga hal-hal yang pertama yang harus dilakukan oleh calon-calon ini adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan rekomendasi partai. Ya, setelah mendapatkan rekomendasi partai, kemudian administrasinya diurus dan kemudian KPU menetapkan menjadi daftar calon tetap nanti. Nah, di situ baru dimulai. Di situ baru dimulai gitu. Kalau sekarang ya kita udah sibuk-sibuk kemana-mana, ternyata secara administratif kita tidak terpenuhi, ya nggak bisa juga. Makanya saya pikir ini masih lama, masih panjang, sehingga saya meyakini seharusnya ini tidak terganggu kinerja daripada anggota DPRD. Jadi cuma masih kompak nih, Bang? Ya kompak dan selalu kompak, selalu kompak. Karena gini, apalagi ya, saya pikir pemilu ini, negara kita ini telah melalui beberapa kali pemilu. Dan menurut pandangan saya dan ada juga pendapat bahwa untuk menjadi negara demokrasi yang maju, kita harus mampu melampaui atau melalui 7 kali pemilu yang dilaksanakan tepat waktu. Dan kalau kita bicara tentang pemilu yang tepat waktu, itu baru dimulai dari tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019 terakhir 2019 dan besok 2024, kemudian 2029. Insya Allah setelah 2029 bila dilaksanakan tepat waktu dan berkualitas, tentu negara Indonesia akan menjadi negara yang maju soal demokrasinya gitu. Paten berarti. Walaupun demokrasi ini kan terkesan sebagai barang impor ya. Sebagai barang impor, tapi kan sebenarnya demokrasi itu kan sudah ada di ini kita ya, di apa namanya, di jati diri bangsa kita gitu. Meskipun Saprol lebaran makan tempe, kedelainya dari impor, Pak. Ya betul. tapi kan apa yang terjadi di pusat, Pak Ketua, soal pencapresan, soal partai ini akan berkoalisi, itu selalu ada obrolan di fraksi-fraksi di DPRD Banten nggak sih, Bang? Saling ceng-cengan kalau bahasa wartawan. Biasa aja. Biasa aja. Karena gini loh, kita kan berkawan ya. Berkawan. Urusan pemilu ini kan urusan 5 tahun sekali. Ya kan? Nah, urusan perkawanan ini kan tiap hari. Jadi saya lihat sih teman-teman rileks ya. Rileks sekali. Artinya kalau bicara antar lintas fraksi gitu, biasa-biasa aja, ya kan? Nggak ada yang over juga. Nggak ada yang over juga. Dan saya meyakini sih santai-santai aja politik. Karena kalau politik itu dibawa tegang, ya jadinya tegang. Kalau dibawanya santai jadi asik gitu. Emang gimana ketua dewannya? Susah mancingnya, Sobat Bagus. Tapi kan bisa saling intip strategi antar partai, Bang. Bisa saja, tapi kan ada kerugian bagi yang ngintip gitu loh. Bukan kepada yang diintip, ya kan? Karena kan ini kan mutlak, ya kan? Apa sih strategi khusus? Nggak ada. Kita kan cuma bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih kita. Ya kan waktunya panjang untuk meyakinkan. Makanya banyak juga kalau seandainya kita merasa bahwa masyarakat sudah tidak bisa kita yakinkan, buat apa kita nyalek? Nah, kita kan masih punya keyakinan diri bahwa masyarakat ini kalau disentuh dan kemudian kalau dibangun komunikasi dan kemudian kita mengabdi kepada masyarakat juga dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita punya, ya insya Allah itu akan menjadi suara. Ya kan, makanya kalau ditanya soal strategi, saling intip strategi dan segala macam, kunci dari pemilu itu adalah rakyat. Jadi yang harus diintip itu apa sih yang dibutuhkan rakyat? Senang sekali. Jadi kalau ngintip strategi, Saprol ngintip strategi saya, nanti Saprol pusing sendiri. Pusing sendiri jadi bingung ntar mau ngapain. Tapi kalau ada yang mau ngintip nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Aja. Politik biasa ya. Biasa. Biasa aja. Pak Ketua nih mulai agak serius. Dari 85 anggota DPRD Banten yang terpilih di 2019. Infonya hampir 90%-nya maju kembali itu, Pak. Ya. Mereka menyandang status sebagai incumbent. Ada yang sudah 2 kali, 3 kali, bahkan kayak saya ini kan udah 2 kali ya. Dan saya sendiri masih mendapat penugasan dari partai saya untuk maju di tingkat provinsi di dapil yang sama. Ya, ada beberapa kawan yang punya kesempatan untuk menguji kemampuan mereka di dalam pemilu ini sebagai calon DPR RI. Ada juga kawan yang memilih untuk saya mau di DPD saja. Ya, banyak gitu. Ada juga yang memilih untuk tidak mencalonkan diri. Ada juga.
Tapi kan itu kan tidak menjadi formil urusan ketua DPRD. Ya. Karena kan pendaftaran ini melalui partai politik masing-masing. Ya dengar-dengar aja, oh si A mau nyalon DPR RI, oh si B mau nyalon DPR RI tapi kuotanya penuh. Ya. Akhirnya ke provinsi lagi. Kayak gitu-gitu ada kita dengar. Oh ada mantan anggota DPRD kembali ingin mencoba untuk maju lagi sebagai calon anggota DPRD. Ya itu kita begitu-gitu aja. Tapi tidak menjadi formil di DPRD. Tidak menjadi formil. Artinya Sapro sih pengen mancing Pak Ketua kalau kemudian 90% mayoritas maju kembali, peluang wajah baru untuk duduk di DPRD Banten itu seberapa persentasenya kalau menurut Pak Ketua? Itu tadi yang saya bilang bahwa suara itu kan adanya di rakyat ya. Ini kan handicap ya, tantangan bagi incumbent ini itu pertama adalah apakah terus melakukan komunikasi dengan masyarakat. Apakah ada janji-janji yang belum terlaksanakan atau banyak hal lah ya. Dan kemudian incumbent juga berani mencalonkan diri kan pasti punya perhitungan, ya kan? Pasti punya perhitungan dan kemudian apakah punya peluang untuk pendatang baru ini untuk menjadi anggota DPRD? Ya sangat, karena terbukti di beberapa pemilu sebelumnya banyak juga ya yang menjadi yang anggota baru. Kalau saya nggak salah anggota lama di DPRD di 2019 itu kalau nggak salah cuma 30 orang ya. Sekitar 30. Nah sisanya saya nggak tahu, saya mudah-mudahan saya nggak salah ya. Artinya persentase terbesarnya justru pendatang baru, walaupun memang ada yang naik dari tingkat 2 ke tingkat 1. Oh iya naik kelas. Gitu. Kalau DPRD saya rasa bukan terkait dengan kelas ya. Bukan berarti DPR RD itu lebih tinggi daripada DPRD tingkat 2 atau DPR RI itu lebih tinggi daripada tingkat DPRD provinsi. Tapi kalau substansi daripada tugasnya sama aja. Yang membedakan memang gitu, kalau DPR RI kan kelasnya nasional. Kalau DPRD tingkat 1 kelasnya provinsi, kalau DPRD kelas DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota gitu. Jadi catatan wartawan beberapa ada yang naik ke DPRD provinsi, ke DPR RI malah. Iya betul. Ada beberapa nama yang saya tahu DPR RI ya. Ada yang pengen maju tapi nggak dapat kuota. Ya. Pak Ketua nggak tertarik ke DPR RI? Bukan nggak tertarik ya, karena kan capaian anggota DPRD itu kan ya salah satu tujuannya pasti ke sana kan. Cuma kan kita juga fokusnya memang masing-masing partai itu kan memberikan fokus kepada pengurusnya untuk fokus kemana, dan saya dapat penugasan untuk tetap fokus di provinsi. Alhamdulillah. Sobat Bagus, Ketua DPRD Banten ini juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Pokja Warna Harian dan Elektronik Provinsi Banten. Artinya aman kalau beliau masih tetap di provinsi. Pak Ketua, tapi ada yang mulai menyoroti ada 2 sekitar agenda besar DPRD Banten sebelum ke hajatan demokrasi nanti. Akan membahas perubahan APBD dan juga akan membahas APBD murni 2024. Kalau melihat di jadwalnya itu kan di ujung sudah masuk di tahapan kampanye. Ada kekhawatiran nggak Pak Ketua itu nanti bertabrakan pembahasan, nggak fokus anggota dewan? Saya rasa enggak ya, karena itu kan kewajiban ya, kewajiban anggota DPRD dan terkait dengan fokus kembali kepada manusianya sendiri. Karena pengen jadi anggota DPRD ya harus fokus dong sama dia. Ya. Masa cuma pengen dapat panggilan Pak Dewan aja ya kan. Fokus, saya yakin masih bisa fokus karena kan ada tata tertib yang mengatur semuanya. Sekitar di bulan Agustus. Kalau perubahan itu sebenarnya setelah nanti Gubernur menyampaikan P2 APBD dan kemudian dibahas, mestinya sudah bisa secara simultan menyampaikan KUA PPAS perubahan maupun RKUA PPAS murni. Oke. Ya, udah bisa ya. Udah bisa. Berarti di Novemberan itu udah mulai. Kalau untuk perubahan itu harus selesai di September kalau saya di September salah. malah Harus sudah selesai. Untuk ngejar 2024-nya ya? Bukan, perubahan itu kan. Kalau untuk murni 2024 kan tahapan RKPD kan sudah nih. Ya, Musrembang sudah. Ya, nanti tinggal RKUA-nya. Dan kemudian itu kan harus sudah selesai di 30 November batas akhirnya. Di 30 November.
Kenapa saya perlu menanyakan itu? Karena untuk yang murni 2024 salah satunya akan mengalokasikan anggaran untuk pilgub. Betul. Pilkada 2024. Betul. Artinya DPRD periode 2019 Iya. 2024 ini yang ketok palunya ya Pak Iya, Ketua. betul. Kalau Pak Ketua tidak ada kekhawatiran berarti insya Allah semuanya waktunya bisa beriringan tuh karena sudah masuk tahapan kampanye dan yang lain-lain. Tapi yang jadi problem juga ini masih masa transisi nih Pak Ketua. Para wakil rakyat sibuk juga dengan agenda politiknya, pemerintahan provinsi juga sedang masa transisi. Meskipun dalam 3 dan 6 bulan terakhir kelihatannya so sweet ya, romantis sekali antara ketua dewan dengan PJ gubernur. Iya. Sempat ada obrolan-obrolan nggak Pak? Ini gimana nih biar kita kondusif nih Pak PJ gubernur misalnya? Kalau saya sih gini ngelihatnya ya. Menjadi pemerintahan transisi itu kan hanya PJ-nya. Yang lainnya kan semua definitif ya. Bahwa artinya perangkat itu sudah ada. Siapapun gubernurnya, katakanlah kalau Saprol memenuhi persyaratan jadi PJ pun, saya pikir itu bisa jalan. Ya, saya pikir itu bisa jalan. Yang membedakan nanti kan adalah kebijakannya. Yang membedakan adalah kebijakannya. Karena kita kan hidup dalam sebuah sistem. Kalau seandainya sistem itu hanya bisa dijalankan oleh satu orang manusia, berarti kan sistemnya ada yang salah. Nah, saya meyakini itu. Dan kemudian terkait dengan penjabat gubernur, sejak 12 Mei ya, itu ada penjabat gubernur karena ya adanya undang-undang pilkada serentak menyebabkan setelah habisnya masa kepemimpinan gubernur yang dipilih melalui pemilihan terakhir yaitu tahun 2017 sehingga 2022 sudah berakhir masa tugasnya. Dan kemudian undang-undang nomor 10 kalau saya tidak salah terkait dengan hal ini, maka ditunjuklah penjabat gubernur yang merupakan kewenangan dari presiden dan tidak perlu juga mendapatkan usulan dari DPRD, gitu kan? Nah, siapapun yang ditunjuk oleh presiden itu merupakan penjabat gubernur yang acting di sini yang saya maksud adalah yang perannya itu lebih banyak kepada administratif, ya karena sifatnya SK-nya hanya berlaku 1 tahun, walaupun di dalam SK tersebut memungkinkan untuk dilantik kembali. Gitu. Jadi karena ini pejabat yang ditunjuk oleh presiden, ya seharusnya memang bisa bekerja sama dengan DPRD karena gubernur dan DPRD merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada gubernur nggak ada DPRD nggak bisa. Salah satunya adalah dari APBD. APBD itu dibahas bersama-sama, disepakati bersama-sama, ya kan. Kemudian Perda, peraturan daerah itu adalah kesepakatan antara gubernur dengan DPRD, ya kan. Dan kemudian pengawasan, gubernur menjalankan sesuatu kan perlu diawasi, apakah sesuai dengan peraturan daerahnya, apakah sesuai dengan targetnya, apakah sesuai dengan segala halnya. Makanya kalau ditanya kelihatannya mesra, coba kita buktikan kalau seandainya nanti penjabat gubernurnya baru, yang lain pasti akan mesra juga. Ya kan, dan sebelumnya dengan gubernur yang lama rasanya saya juga mesra kok. Ya kan? Benar nggak? Iya kan, catatan-catatannya boleh dilihat lah gitu kan. Artinya saya meyakini, saya mengikuti yang namanya aturan perundang-undangan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah gubernur dan DPRD. Kita punya dokumentasi kemesraan Pak Ketua Dewan dengan para pemimpin di Banten. Nanti kita putar di YouTube-nya. Tapi kan juga tetap ada gejolak, selalu ada aja Bang. Khawatir mengganggu kondusivitas nggak? Soal PJ juga kan 12 Mei berarti tinggal pekan depan. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak, karena undang-undang mengatur bahwa yang menetapkan penjabat gubernur itu adalah presiden. Selesai sebenarnya di situ. Dan DPRD Banten Samina Watona ya. Jelas dong, bukan kewenangannya DPRD Banten. Meskipun kemarin ikut terlibat ya. Dilibatkan. Dilibatkan. Ya kan, ikut terlibat. Kalau ikut itu kan atas kemauan. Kalau dilibatkan itu karena ya memang ada surat masuk. Ya harus mengusulkan 3 nama sebagai bahan pertimbangan presiden. Setelah ditimbang-timbang oleh presiden, ternyata 3 nama itu enggak, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Dan apakah kemudian pelayanan kepada masyarakat harus berhenti karena yang kita usulkan tidak diamini oleh presiden? Enggak juga. Apakah kemudian yang diinginkan oleh presiden, contoh kayak Pak Al-Muktabar, kan bukan DPRD yang mengusulkan pada tahun 2022. Terus apakah kita harus bertentangan dengan presidennya? Enggak.
Karena tujuan dari adanya penjabat gubernur adalah untuk mengawal program-program ya sampai dengan bisa kita laksanakan pemilu serentak yang diamanatkan oleh undang-undang pilkada. Oke, sedap. Karena salah satu tugas utama PJ Gubernur juga menyukseskan pemilu Betul. 2024. Baik Pak Ketua, ada 2 pertanyaan terakhir. Udah terakhir nih? 2 pertanyaan terakhir. Oke. Yaitu terkait dengan Prolegda. Oke. Target 2023 ini optimis tercapai nggak Bang? Melihat situasinya sudah ada gambaran tuh tadi tuh. Ini ada beberapa program pembentukan perda yang sedang berjalan ya. Dan dulu kita dapat arahan dari Presiden bahwa bukan jumlah perdanya yang menjadi ukuran. Walaupun sampai hari ini kinerja kami masih diukur berdasarkan jumlah perda. Kita kan nggak bisa bohong juga. Tapi kan memang waktu itu arahan Presiden saya masih ingat di Sentul Bogor kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda bahwa ya membuat perda itu ya betul-betul yang memang diperlukan. Namun di sistem kita kan ada gitu loh perda inisiatif gubernur, ada perda inisiatif DPRD. Nah kemudian dalam perjalanan waktunya perda yang telah diharmonisasi di Propemperda, di Bapemperda dalam hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dan itu merupakan fungsi, salah satu fungsi pertama ya daripada DPRD ini sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan dalam negeri. Nah hari ini yang sedang berlangsung memang ada 2 perda sebenarnya yang sudah melampaui tahun. Salah satu adalah perda SOTK. Kedua adalah perda terkait dengan peralihan Bank Banten menjadi Perseroda. Pemisahan antara Bank Banten dengan ini. Nah, 2 hal ini sedang dalam pembahasan. Nah, prinsip dari perda itu adalah kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah Provinsi Banten. Nah, dibahas secara bersama-sama. Nah, dalam pembahasan itu pasti ada temuan-temuan. Oh ini nih kita berkendala di sini. Nah itu yang harus disinkronkan. Nah rupanya 2 perda ini belum sinkron. Jadi belum selesai. Itu kurang lebih. Jadi kalau ditanya gimana? Ya proses aja, berproses saja. Kalau memang sudah mendapatkan kesepakatan, disetujui secara bersama-sama, maka itu menjadi keputusan bersama. Nggak bisa hanya menjadi keputusan DPRD. Nggak bisa. Karena membahasnya bukan hanya DPRD, ada pansus. Ya kan, panitia khusus. Nah, panitia khusus ini membahasnya bersama-sama dengan Pemprov. Pemprov ini ya gabungan dari OPD dan sebagainya. Gitu kurang lebih. Siap. Terakhir nih berarti. Terakhir nih. Mudah-mudahan tidak ada anaknya orang tua. Kemarin ramai. Pelantikan ratusan pejabat di Pemprov Banten. Ini kan akan berkaitan juga dengan komunikasi dan kemitraan di komisi-komisi DPRD Banten. Meskipun isu pelantikan ini udah lama kan, Pak Ketua, baru akhirnya terrealisasi pasca Lebaran. Kalau Pak Ketua melihatnya rotasi dan mutasi kemudian nanti ke komunikasi, ganti lagi nih kepala dinas, ganti lagi nih kabid-kabidnya. Itu bagaimana sikap Dewan menyikapi? Saya kan lihatnya gini, bahwa kalau kita meyakini bahwa setiap orang punya potensi dan sistem sudah jalan. Seperti saya tadi analogikan Saprol jadi gubernur kalau memenuhi persyaratan juga bisa pasti. Sayangnya kan terkait dengan penjabat gubernur kan Saprol nggak bisa masuk. Jangankan Saprol, saya pun nggak bisa masuk. Artinya sistem udah jalan, Bro. Kemudian terkait dengan pejabat-pejabat yang bekerja, ya akan tidak bagus juga kalau pejabat itu terlalu lama di jabatan yang sama. Menurut saya menurut pandangan saya. Kedua, kan juga ada harus sistem promosi yang baik di Provinsi Banten. Saya justru kaget, kenapa Pak Al Muktabar tidak merotasi dari awal-awal, ya kan? Itu justru. Kenapa kok sekarang terakhir? Pasti dia punya pertimbangan. Dan kemudian sebagai penjabat gubernur kan juga tidak serta-merta dia boleh melakukan itu. Karena harus mendapatkan persetujuan Kemendagri. Dan saya meyakini itu sudah ada. Bahwa kemudian apa sih yang menjadi rame? Ya kan? Kita sudah paham Banten. Oleh karena itu ya yang punya hak, punya kewenangan untuk melakukan promosi dan mutasi adalah gubernur. Sayangnya
kita bukan gubernur, kan begitu. Iya. Gitu. Siap. Paling terakhir. Ada lagi? Ada lagi paling terakhir ini. Yang kedua. Sesungguhnya kalau diskusi wartawan Pileg 2024 ini soal kontestasi perebutan kursi yang sedang diduduki oleh Abang. Siap. Kalau melihat peta dan sejarah pemilu ke pemilu, nyaris tidak ada ketua dewan yang bisa mempertahankan kursinya. Terbebani nggak Pak Ketua? Enggak. Simple banget ini. Enggak banget. Karena apa ya? Pertama begini. Hari ini saya incumbent. 2014 saya pendatang baru. Memutuskan untuk menjadi calon anggota DPRD pun, untuk maju ke pileg pun, saya pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Dan kemudian setelah saya berjalan 2 periode dan kemudian ada pencapaian, ini adalah merupakan yang harus saya syukuri, bahwa alhamdulillah Tuhan memberi kepercayaan kepada saya dari pendatang baru, kemudian jadi anggota DPRD dan kemudian menjadi ketua DPRD. Itu adalah pencapaian luar biasa bagi saya. Apalagi yang ingin saya capai. Ya kan? Dan kemudian saya mendapat tugas untuk kembali menjadi menjadi caleg, belum menjadi anggota DPRD. Sehingga tugas utama saya saat ini adalah bagaimana saya bisa menunaikan tugas saya ini sampai dengan akhir masa jabatan secara husnul khotimah. Dan kemudian dalam waktu yang berjalan juga saya harus ngurusin partai juga, bagaimana supaya partai ini bisa eksis sesuai dengan amanat partai kita, dan kemudian juga makin bisa meyakinkan masyarakat agar terpilih kembali. Nah, bila mana semua kawan-kawan saya yang ada di partai saya itu terpilih kembali, ya, dan kemudian pendatang-pendatang baru ada yang menambahkan, karena tahun 2024 jumlah kursi di DPRD yang diperebutkan itu bertambah 15 kursi. Dan kemudian tadinya 10 dapil menjadi 12 dapil. Ya kan? Nah, ini kan merupakan tantangan tersendiri bukan hanya bagi Gerindra, tapi bagi partai lain lagi. Nah, mitos tadi yang mengatakan bahwa ya anggota DPRD atau ketua DPRD itu banyak yang tidak terpilih kembali, ya kan? Nah, itu saya pikir itu semua kembali kepada garis tangan, ya kan? Tuhan ingin menentukan bahwa saya terpilih lagi atau tidak, itu kembali kepada keputusan yang Maha Kuasa. Tapi, ya kan, sebagai seorang anggota DPRD, tentu saya punya target tersendiri, ya, untuk terpilih kembali. Apakah Bapak punya target juga untuk menjadi pimpinan dan sebagainya? Dari awal target saya selalu membuat yang paling mungkin. Yang paling mungkin itu adalah targetnya saya terpilih kembali. Kemudian untuk menjadi pimpinan saya kembalikan kepada pimpinan partai. Itu yang menjadi ini. Jadi terbebani enggak? Insya Allah enggak, gitu loh. Insya Allah enggak terbebani. Ya, karena saya memelihara dapil saya. Saya sebenarnya menjadi ketua DPRD, posisinya kan berkantornya di Serang. Sedangkan dapil saya di sana. Nah, alhamdulillah saya dari 2014 membangun kemitraan dengan masyarakat itu benar-benar sudah terkonsep dengan baik, ya kan? Dan insya Allah Partai Gerindra hari ini secara survei itu posisinya masih urut kedua. Kursi yang diperebutkan ada 7 di dapil saya. Secara survei mestinya kursi keduanya punya Gerindra kan gitu. Ya kan? Kursi kedua di dapil saya kursi keduanya punya Gerindra. Kan berbeda terjadi, contohnya di satu dapil nggak terpilih bukan orangnya yang nggak terpilih, tapi kursinya yang nggak ada. Bener kan? Makanya kerja saya. Terus ada lagi mantan ketua DPRD yang sebelum ini dan sebelumnya itu tidak terpilih karena dia naik. Naik ke tingkat yang lebih tinggi kan begitu. Nah, kalau saya kan masih tetap di tempat yang sama. Dan kemudian di situ ada 7 kursi. Nah, dari 7 kursi ini semua incumbent kan mencalonkan diri. Betul. Ya kan, logikanya kan menjadi berat dong. Ya kan? Tapi kan ada analisis yang bisa dibuat. Insya Allah Partai Gerindra di situ masih dapat kursi. Ya kan? Nah, kalau dihitung-hitung kursi keberapa? Kursi kedua. Tinggal 7 orang caleg dari Gerindra ini, salah satunya saya, bekerja semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan kursi tersebut. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah Bapak yakin untuk mendapatkan kursi itu? Insya Allah saya yakin, gitu kan. Nah, saya tinggal berusaha dan kemudian timbul pertanyaan, Pak, kalau seandainya Bapak akan terpilih lagi, ya nggak masalah, berarti itu memang rezeki saya sampai di situ. Apa yang Bapak akan kerjakan? Insya Allah saya lahirnya juga dari proses nol. Jadi saya siap memulai sesuatu yang baru atau meneruskan usaha saya yang telah berjalan sampai dengan hari ini. Subhanallah. Anak petani jadi ketua DPRD Banten, jadi
merakyat sekali nih di penghujung kita. Kapan Pak Ketua pendaftaran bacalek ke KPU Provinsi dari Gerindra? Kami sedang menunggu instruksi dari DPP karena biasanya kami seragam ya. Tapi kami telah menyelesaikan persiapan-persiapan, penyusunan-penyusunan, dan kemudian kami akan segera mengakses sistem informasi pencalonan yang ada di KPU. Hari ini kami melakukan koordinasi dengan KPU, LO kami melakukan itu. Besok kami finalisasi, artinya untuk mendapatkan pengesahan dari pimpinan kami, dan kemudian lusa kami melaporkan kepada DPP untuk mendapatkan persetujuan bacalek. Jadi semuanya jalan. Gitu. Hari yang sibuk Ya kan? ini ya. Sibuk tapi kelihatan gak sibuk kan? Saya masih bisa menghadiri paripurna, saya masih bisa menghadiri menerima audiensi, saya masih bisa menerima ajakan saprol untuk berpodcast. Dan setelah ini saya harus juga bisa mengurus hal-hal lain, dan itu keyakinan kita bahwa segala sesuatu kalau kita kerjakan niat dan itu nggak akan jadi beban. Subhanallah, kuat kita hari ini. Hatur nuhun Pak Ketua Dewan, sudah mampir ke studio mininya Bagus Podcast. Baik Sobat Bagus, menarik sekali bincang-bincang dengan Ketua DPRD Banten. Tentu kita akan undang lagi para pimpinan dan wakil rakyat di DPRD Provinsi untuk menggali inspirasi. Sekali lagi kita doakan Pak Ketua sehat selalu, selamat menghadapi hajatan pesta demokrasi 5 tahunan. Kita akan jumpa lagi di Bagus Podcast berikutnya.